Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, Ibu kali ini akan mempraktekkan ya pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis pada ujung akar bawang merah. Ya, bahan-bahan yang akan kita pakai ya, bahannya hanya ini. Bawang merah yang sudah ditumbuhkan akarnya. Jadi caranya bawang kamu tusuk ya, kemudian kamu taruh ujungnya di air sehingga nanti dia akan tumbuh akarnya. Ya, ini kurang lebih sudah 7 hari nih. Jadi 3 sampai 7 hari dia akan tumbuh akarnya seperti ini. Ya. Kemudian alat yang akan kita pakai ya, ini ada gelas objek namanya. Ya, gelas objek, kemudian ada gelas penutup. Ini ada gelas penutupnya, ini kecil seperti ini, ya, ada gelas penutupnya. Kemudian kita perlu pipet, ya. Pipet ini satu untuk mengambil bahan HCl, ya, untuk mengambil bahan HCl. Kemudian satu untuk mengambil pewarna safranin. Ya, oke. Kemudian kita juga butuh bunsen. Ini namanya lampu bunsen. Pakai bahan bakarnya spiritus. Kemudian untuk menyalakannya kita perlu korek api. Kemudian kita juga perlu gunting dan kita perlu penjepit. Oke, sekarang kita akan mulai. Bagaimana cara praktikumnya? Kita ambil gelasnya. Nih, Ibu singkirkan dulu. Nah, supaya kalian bisa lihat nih ya, gelas objeknya. Kemudian kalian ambil ujung akar bawang putih, akar bawang merah. Ambil ujungnya saja ya, ujung akarnya. Sedikit saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita teteskan dengan HCl. Kita tetesi HCl ya. Ya, tetesi sampai semuanya terendam. Seperti ini. Kemudian kalian tunggu 5 sampai 10 menit. Setelah 10 menit ya, kalian ambil cairan HCl-nya dengan menempatkan tisu ya, biar terserap HCl-nya oleh tisu sampai kering. Ya, setelah kering kalian teteskan pewarna safranin. Ambil pewarna safranin, sama perlakuannya seperti yang tadi. Ya, kita teteskan ke akarnya sampai semuanya terendam. Tunggu sampai 5-10 menit. Oke, setelah 10 menit sama seperti perlakuan tadi, kita serap pewarna safraninnya. Ya, sampai seperti itu ya. Kemudian kalian ambil tutup gelasnya. Ya. Kalian tutupkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian tekan. Nah, kemudian digerakkan tutupnya. Nah, ini perlakuan ini supaya selnya itu pecah. Kalau selnya pecah, nanti kita akan bisa melihat kromosomnya. Jadi kalian boleh serap lagi pewarna safraninnya biar enggak melebar kemana-mana. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, setelah preparat ini tadi kita hancurkan, ya, kita tekan. Kemudian kita goyang gitu kan ya. Nah, kemudian supaya lebih penyerapan warnanya itu terjadi secara sempurna, kita akan kasih pemanasan. Nggak usah lama-lama pemanasannya. Ya. Jadi kalian lewatkan di api saja, jangan dibiarkan di api ya. Jadi dilewatkan selama 10 kali. Seperti ini. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Ya, jadi ini fungsinya untuk supaya warnanya itu terserap dengan sempurna. Ya, setelah itu baru kita lihat di mikroskop. Seperti ini. Kalian lihat di mikroskop. Kita akan lihat di mikroskop ya. Nah, ini adalah tadi ya yang sudah kita bikin ya, preparat yang sudah kita bikin, kemudian kita taruh di mikroskop ya, kemudian posisikan penjepitnya seperti itu, kemudian kalian lihat ya, posisikan sampai preparatnya itu terkena oleh cahaya, kemudian kalian lihat. Ini adalah hasil pengamatan dari mikroskop ya. Kemudian pengamatannya kita perbesar lagi. Nah, kalau kita perbesar akan kelihatan seperti ini. Ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada inti sel. Nah, jika kelihatan berkumpul warnanya ini adalah inti sel. Kemudian di dalamnya ada kromosomnya. Nah, kalau dia kelihatan kumpulannya ini dia bulat seperti ini, kemungkinan dalam keadaan profase maupun metafase. Kemudian kita lihat ada sel yang kelihatannya lebih lonjong. Ya, kalau kelihatannya lebih lonjong, dia dalam keadaan anafase. Kemudian kalau sel nih, ada sel yang mau mengalami telofase. Nah, seperti ini, inti selnya sudah mau membelah menjadi 2. Jadi nanti tugas kalian yang melakukan praktikum mitosis, kalian harus bisa menentukan dari gambar yang ada di mikroskop ini tahapan-tahapannya ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Praktikum kita pada hari ini ya, jadi kita dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat melihat proses pembelahan mitosis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Meskipun kita tidak bisa melihat dengan jelas kromosomnya, tetapi kita bisa lihat inti selnya, kemudian keadaan intinya. Ya, di situ nanti akan tadi terlihat ya, ada inti yang masih kecil, ada inti yang sudah membesar, ada inti yang lonjong, berarti itu tahap anafase. Nah, nanti akan ada beberapa siswa yang akan Ibu panggil untuk praktikum. Siap-siap saja ya. Oke, praktikum kita selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.